Amin. Bapak Ibu yang saya hormati, sebelum kita mulai, marilah kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Semoga apa yang kita lakukan ini mendapatkan ridhonya dan semoga bermanfaat bagi kita semua, terutama bermanfaat bagi anak didik kita semuanya. Berdoa dimulai. Selesai. Bapak Ibu yang berbahagia, pada malam hari ini izinkan saya untuk menyampaikan kegiatan kita tentang guru penggerak. Saya akan share screen dulu, mohon izin sebentar. Oke, akan saya share. Oke, Bapak Ibu yang saya hormati, apakah di tempat Bapak Ibu sudah ada tampilan PPT saya? Sudah. Sudah, Bapak. Sudah. Ibu, oke. Saya di sini akan menyampaikan presentasi tentang kerangka kurikulum, ya. Oke, Bapak Ibu. Sudah, Pak. Sudah. Ya, baik. Terima kasih. Fokus saya pada kesempatan kali ini akan menyampaikan tentang struktur kurikulum, Bapak Ibu. Ya, tentang struktur kurikulum. Oke. Apa yang dimaksud dengan struktur kurikulum? Ya, struktur itu suatu susunan yang sudah teratur di situ. Nah, bicara tentang kurikulum, saya akan menyampaikan meneruskan kegiatan yang sudah, yaitu struktur kurikulum. Mengapa struktur kurikulum perlu kami sampaikan di sini? Kurikulum ini sebenarnya adalah meneruskan proses peningkatan kualitas pembelajaran yang telah diinisiasi kurikulum sebelumnya, Bapak Ibu. Kita sudah mengalami kurikulum 2013 gitu ya, yang dimulai tahun 2014 2015 ya. Kemudian sebelumnya juga kita telah melaksanakan yaitu kurikulum 2006. Sebelumnya ada kurikulum 2004 dan seterusnya ya ke bawah sana. Nah, sekarang kita bicara tentang kurikulum sekolah penggerak. Bicara tentang kurikulum, maka kita akan bicara juga tentang isinya, yaitu bahwa kurikulum sekolah penggerak ini adalah kurikulum yang berbasis kompetensi, Bapak Ibu. Di sini berbasis kompetensi itu, kalau di kurikulum yang lama itu kita mengenal ada kompetensi pengetahuan, keterampilan, sikap. Ya. Nah sekarang itu semua dinyatakan sebuah istilah, yaitu namanya capaian pembelajaran. Seorang siswa dikatakan telah mencapai capaian pembelajaran bila mana ketiga ranah ini sudah tercapai atau sudah terlaksana. Kemudian kurikulum sekarang ini itu pembelajarannya itu fleksibel, Bapak Ibu, tidak rigid, tidak kaku begitu ya. Bicara tentang pembelajaran nanti ada sedikit perbedaan dengan yang dulu, bahwa capaian pembelajaran itu disusun dalam fase-fase nih. Tiap-tiap fase itu bisa 2 tahun, bisa 3 tahun begitu. Sehingga peserta didik itu memiliki kesempatan untuk belajar sesuai dengan tingkat pencapaian. Atau istilah lainnya adalah TARL. Apa itu TARL, Bapak Ibu? Ada yang tahu? Yaitu teaching at the right level. Jadi guru nanti pencapaiannya berdasarkan levelnya. Kemudian ada kebutuhan, kemudian kecepatan dan gaya belajar. Ini menentukan pencapaian masing-masing peserta didik. Selanjutnya Bapak Ibu, muatan atau konten itu dikurangi agar peserta didik memiliki waktu yang memadai untuk menguasai kompetensi yang ditargetkan. Terus kerangka, di situ juga ada yang sekarang itu ada karakter Pancasila. Karakter Pancasila yaitu sinergi antara kegiatan pembelajaran rutin sehari-hari di kelas dengan kegiatan non rutin atau proyek interdisipliner
yang berorientasi pada pembentukan dan penguatan karakter berdasarkan kerangka profil pelajar Pancasila. Ada 6 itu ya, profil pelajar Pancasila. Saya lanjutkan Bapak Ibu. Kurikulum ini, ya, kurikulum sekolah penggerak ini menguatkan praktek kurikulum berbasis konteks satuan pendidikan yang sudah diatur dalam kurikulum sebelumnya. Nah, gitu ya. Di sini Bapak Ibu strukturnya adalah minimum, ya. Artinya pemerintah menetapkan struktur kurikulum minimum dan satuan pendidikan dapat mengembangkan program dan kegiatan tambahan sesuai dengan visi, misi, dan sumber daya yang tersedia. Selanjutnya adalah otonomi. Sifatnya adalah otonomi, artinya begini. Kurikulum memberikan kemerdekaan kepada satuan pendidikan dan pendidik untuk merancang proses dan materi pembelajaran yang relevan dan kontekstual. Kemudian untuk pemerintah daerah bagaimana? Pemerintah daerah menyediakan buku teks dan perangkat ajar untuk membantu guru yang membutuhkan panduan dalam merancang pembelajaran. Dan kurikulum sekarang itu lebih bersifat sederhana. Di sini artinya adalah perubahan yang seminimal mungkin. Namun beberapa aspek berubah secara signifikan dari kurikulum sebelumnya. Tujuan, arah, perubahan, dan rancangannya jelas dan mudah dipahami sekolah dan pemangku kepentingan atau stakeholder. Kemudian bercirikan juga gotong royong Bapak Ibu, bahwa pengembangan kurikulum dan perangkat ajarnya dilakukan dengan melibatkan puluhan institusi, termasuk Kemenak, universitas, sekolah, dan lembaga pendidikan lainnya. Itu Bapak Ibu. Saya lanjutkan. Dalam kurikulum ini, itu ada penguatan literasi dan numerasi Bapak Ibu. Nah, penguatan literasi dan numerasi membutuhkan pembelajaran yang efektif dan menyeluruh di semua mata pelajaran. Tentang literasi, Bapak Ibu, ternyata ada sedikit pemahaman yang berbeda, Bapak Ibu. Di sini saya sampaikan bahwa literasi dan numerasi adalah kompetensi dasar yang akan diperkuat serta memperkuat kompetensi lain yang dibangun di semua mata pelajaran. Contoh, kemampuan memahami informasi berupa teks yang dipadukan dengan grafik dibangun melalui beberapa mata pelajaran. Oleh karena itu tidak benar kalau literasi dan numerasi itu hanya terkait dengan mata pelajaran bahasa Indonesia dan matematika saja. Saya lanjutkan Bapak Ibu. Ini gambarannya tentang struktur kurikulum sekolah penggerak seperti ini Pak Ibu, meliputi jenjang PAUD, SD, SMP, dan SMA. Nah, kita sedikit nanti akan bicara yang di tingkat SD saja. Ya, ini seperti ini gambarannya Bapak Ibu. Kemudian untuk PAUD ini kita lewati aja, mohon maaf, karena keterbatasan waktu. Nah, kita bicara tentang SD, Bapak Ibu. Di kurikulum 2013 itu IPA dan IPS itu berdiri sendiri, Kemudian di kurikulum sekolah penggerak ini, IPA dan IPS digabung menjadi satu yang namanya IPAS, yaitu Ilmu Pengetahuan Alam dan Sosial. Nah, ini sebagai fondasi sebelum anak belajar IPA dan IPS yang terpisah di jenjang SMP begitu. Pendekatan dulu K13 pendekatan tematik. Nah, sekarang pendekatan pengorganisasian mata pelajaran berbasis mata pelajaran tematik dan sebagainya merupakan kewenangan satuan pendidikan. Sekolah ini boleh tetap menggunakan tematik ataupun beralih ke pendekatan berbasis mata pelajaran. Jadi ada perubahan Bapak Ibu. Selanjutnya Bapak Ibu, alokasi waktu mata pelajaran di SD kelas 1 itu 1080 Bapak Ibu. Kemudian di 1080 jam pelajaran per tahun Mas saya ini. Untuk kelas 2-nya 1152 per tahun. Nanti bisa dipelajari sendiri karena keterbatasan waktu. Kemudian di kelas 3-nya 1296.
per tahunnya. Gitu. Nah, untuk kelas 4, kelas 4, 5, 6 sama, itu 1.296. Mungkin demikian Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan, tentu tidak bisa menjelaskan secara real apa yang ada, karena keterbatasan waktu. Mungkin kepada Bapak Ibu yang akan bertanya, kami persilahkan satu saja, Nji. Monggo. Saya Ya, Pak. saya. Monggo, Bu Angsa, nggih. Monggo. Ya Pak, terima kasih atas waktunya Pak Hono. Iya. Tadi saya mencermati presentasi tentang struktur kurikulum. Ada satu yang berbeda ya Pak dari kurikulum yang dulu, yaitu mata pelajaran IPA digabung dengan IPS. Iya. Nah, apakah mata pelajaran yang gabungan ini, IPAS ini, mereduksi konten isi materinya, terjadi penggabungan antara IPA IPS, sehingga materi yang dulu yang banyak bisa terkurangi, karena di sini kan jadi satu mata pelajaran gitu nggih Pak. Iya, Bu. Terus sendiri Pak, mohon penjelasannya. Namanya apa namanya Pak Ibu ya? Sederhana nih. Di tampilan ini di PPT nomor 4 ini ada keterangan adalah bersifat sederhana, menyederhanakan. Jadi artinya di situ bahwa nanti konten-konten yang ada kemiripan akan dijadikan satu sehingga mengurangi apa namanya beban belajar anak didik kita. Seperti itu Bapak Ibu ya. Apakah jadi iya Pak. Ya, terima kasih Pak Suhono. Bapak Ibu yang saya hormati, mohon maaf karena keterbatasan waktu, maka saya harus mengakhiri ini. Mohon maaf bila mana ada kesalahannya, dan terima kasih atas segala perhatiannya. Saya cukupkan sekian. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.